Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan belajar tentang membuat model matematika. Sebagai contoh, untuk membuat roti A diperlukan 200 gram tepung dan 200 gram mentega. Sedangkan untuk membuat roti B diperlukan 100 gram tepung dan 50 gram mentega. Tepung yang tersedia hanya 4 kilogram dan mentega hanya 1,2 kilogram. Buatlah model matematikanya. Nah, kalimat ini kan panjang ya dalam bahasa Indonesia. Kita akan buatkan ke dalam bahasa matematika. Nah, bagaimana caranya? Maka kita akan yang pertama itu adalah misalkan, ya. Jadi ada dua unsur yang di sini ada, ya. Apa itu? Jadi yang pertama kita misalkan ada dua unsur, ada tepung, mentega, ada roti A, roti B. Nah, yang perlu diingat adalah kunci pembicaraan ini tentang apa? Ini membuat apa? Membuat roti A, membuat roti B. Maka itu yang dimisalkan, bukan tepungnya. Ya, kunci pembicaraan ini apa? Itu berarti kita misalkan X itu adalah roti A dan Y itu adalah roti B. Nah, setelah ini maka kita buat tabel, ya. Setelah dimisalkan untuk membantu, tabel ini tidak harus, ya, tapi demi membantu kalian untuk berpikir bagaimana untuk menyederhanakan soal. Jadi di sini kita buat roti A, ini roti B. Nah, di sini adalah yang pembicaraan kita tentang apa? Tepung, lalu mentega. Lalu di sini ada persediaan. Jadi seperti itu. Kita buat tabel, ya. Oke. Roti A, kalian pertama, untuk membuat roti A diperlukan 200 gram tepung dan 25 gram mentega. Berarti roti A tadi adalah 200 gram tepung dan 25 gram mentega. Tulis. Sedangkan untuk roti B diperlukan 100 gram tepung dan 50 gram mentega. Sudah. Untuk persediaan, lihat, tepung tersedia, ini persediaan hanya 4 kg. Mentega 4 kg itu berapa gram? 4 kg itu 1 kilo berapa gram? 1000, ya. Berarti ini 4000. Samakan satuannya, enggak mungkin kilo dengan gram, ya. Jadi samakan, jadikan ke gram. Dan menteganya berapa? 1,2 kilo. Berarti berapa gram? 1200 gram. Nah, roti ini akan mempermudah kita membuat model matematika tadi. Yang pertama, model matematikanya itu roti A kan X, ya, dimisalkan, roti B kan Y. Berarti untuk bagian yang tepung ini bisa menjadi 200 X yang roti A ditambah di roti B tepungnya ada berapa? 100, berarti 100 Y. Persediaan 4000, persediaan kita 4000. Nah, tanda ketidaksamaan yang mana yang tepat? Persediaannya cuma 4000. Kalau kita membuat roti, ya, dengan 200 gram tepung dan 1000 gram mentega, apakah nanti yang kita gunakan lebih dari 4000? Kan nggak mungkin. Kalau lebih dari 4000 kekurangan dong, sedangkan persediaannya hanya 4000. Berarti kita pasti menggunakannya yang kurang dari, ataupun sama, habis bahan, habis pas gitu, pas-pasan. Kan nggak mungkin kan kita membuat sesuatu bahannya lebih dari yang ada. Misalnya mau
bikin tadi tepungnya, persediaan si tepungnya itu hanya 4 kilo, sedangkan kita membuatnya lebih dari 4 kilo tepungnya, kurang tepung, beli lagi dong, nggak bisa. Jadi karena itu kurang dari sama dengan. Nah, karena angka ini masih besar ya, 200x 100y kurang dari 4.000, ini bisa disederhanakan, sama-sama dibagi 100. Ini jadi 2x ditambah y sama dengan 40. Itu disederhanakan ya, dua-dua ini sama. Yang kedua, sekarang yang bagian mentega. Di roti A ada berapa? 25x. Di bagian roti B 50y. Persediaan mentega hanya 1.200, sama, persediaan cuma 1.200. Nggak mungkin kita membuat roti itu lebih menggunakan mentega lebih dari 1.200 gram, kurang menteganya, terpaksa beli. Maka kita jangan lebih menggunakannya, jadi tanda juga tidak boleh lebih, itu kurang dari sama dengan. Nah, ini juga masih bisa disederhanakan, sama-sama dibagi berapa? Dibagi 5. Nah, ya berarti 5x ditambah 10y 10y yaitu masih belum bisa sederhana ya nih ya. Kurang dari sama dengan bagi 5 berapa? Bagi 5 240 ya. Ini masih bisa disederhanakan lagi kan? Sama-sama bagi 5 kan bisa lagi bagi 5 lagi. Bagi 5 boleh. X ditambah 2y kurang dari sama dengan berapa? Dibagi 25 berarti 48. Betul ya? Jadi yang terakhir, jadi cara menyederhanakannya boleh langsung dibagi 25, boleh juga dibagi 55 dulu, nggak apa-apa, sama saja ya. Yang kita cari itu yang bagian yang paling sederhananya ya, yang ini. Jadi yang ini yang paling sederhana. Dan yang ketiga keempat itu apa? Kan roti A, kita akan membuat roti A itu pasti lebih dari 0, 1 roti, 2 roti, 3 roti, 4 roti, maka X lebih dari 0. Yang keempat, Y lebih dari 0. Maksudnya kita membuat roti B juga lebih dari 0. 1 roti, 2 roti, 3 roti, 4 roti, 5 roti, dan seterusnya. Tidak mungkin minus. Misalnya, berapa roti akan membuat minus 5? Kan tidak mungkin seperti itu. Ya. Nah, yang dikatakan model matematika tadi berarti ada 4 di sini. Ya, model matematikanya yang mana saja? Yang mana saja? 1 yang ini model matematika. Lalu yang ini 2, 3, 4. Ada 4 model matematika. Jadi bahasa soal kita yang panjang ini tadi telah berubah menjadi ini tadi 2x tambah y kurang dari sama dengan 40. Lalu x tambah 2y kurang dari sama dengan 48, X lebih dari 0 dan Y lebih dari 0. Bisa dipahami? Oke. Kalau bisa kita lanjutkan ke materi berikutnya, contoh yang berikutnya ya. Oke. Contoh yang berikutnya Ibu ambil contoh yang lain ya. Contoh yang lainnya itu yang panjang soalnya. Ya, ini soalnya. Ini soal yang kedua. Soal yang kedua. Ada seorang pedagang ingin membeli sepeda untuk persediaan. Ia ingin membeli sepeda gunung dengan harga 1.500.000 per buah dan sepeda balap dengan harga 2.000 per buah. Ia berencana tidak akan mengeluarkan uang lebih dari 42 juta. Jika keuntungan sebuah sepeda gunung 500.000
dan sebuah sepeda balap 600.000, berapa maksimum keuntungan yang diterima pedagang? Ya, ini agak berbeda soalnya. Tetap langkah pertama itu adalah kita misalkan. Misalnya adalah pokok pembicaraan ini tentang apa? Tentang sepeda kan? Pedagang menjual sepeda. Bukan tentang harganya, bukan tentang ingin membeli berapa. Pokok permasalahan intinya adalah sepeda. Maka sepeda itu yang kita misalkan ada sepeda gunung dan sepeda balap. Nah itu berarti X ini adalah sepeda gunung, Y itu adalah sepeda balap. Nah, dari sini maka kita buat tabel seperti tadi. Di tabel di atas ini dibuat sepeda gunung. Ingat, yang di atas ini yang bagian pembicaraan. Sepeda gunung, yang di sini sepeda balap. Lalu di sini seperti biasa persediaan. Nah, baru yang di sini tentang apa? Ya. Ingat kalimat pertama, seorang pedagang ingin membeli sepeda untuk persediaan, membeli 25 sepeda. Berarti jumlah, ya, berarti jumlah sepeda. Jumlah sepeda 25 mau dibeli. Tapi belum tahu berapa sepeda gunung, berapa sepeda balap kan, pokoknya dia ingin membeli 25 sepeda. Nah, lalu dia ingin membeli sepeda gunung dengan harga 1.500.000 dan sepeda balap dengan harga 2 juta. Berarti setelah jumlah ini ada harga. Sepeda gunung harganya berapa tadi? 1.500.000. Sepeda balap harganya 2 juta. Persediaan uangnya hanya ada 40 juta rupiah, ya. Uangnya, dia tidak akan mengeluarkan uang lebih dari. Nah, ini ada kata-kata kunci, ya. Oke, berarti kita buat tabelnya. Tabelnya tidak lurus. Nah, keuntungannya apa nanti? Ini keuntungan untuk fungsi tujuan, jangan dimasukkan di sini. Jadi yang pertama dulu, model matematikanya. Model matematika yang pertama, X ditambah Y. Nah kan dia cuma ingin membeli 25, berarti tidak boleh lebih dari 25, berarti kurang dari minimal sama 25. Yang kedua, harganya dia akan membeli 1.500.000 setiap buah sepeda gunung ditambah 2 juta untuk setiap buah sepeda balap dengan uang yang tidak boleh lebih, berarti kurang lagi. Kurang dari, ini kan ada kata-kata tidak lebih, ya. Kurang dari 42 juta. Iya, kalau lebih dari itu maka ngutang dong, nggak boleh, ya. Nah, dari sini bisa kita bagikan besarnya bagi juta-juta. Kita bagi dulu, kita bagi dengan berapa ini? 1 juta. Bagi 1 juta. Berarti bagi 1 juta 1,5 dong. Jangan, ya. Bagi berarti ini 15 juta, salah. Ini bukan 15 juta, ya. Bukan 15 juta. Ini tadi berapa? 1.500.000. Berarti kita bagi 100.000 saja.
kita bagi ini 100.000 saja, ini tidak ada ya, 1.500.000 dibagi 100.000, ini 15x ditambah 20y kurang dari ini 420, ini dibagi 100.000. Nah ini masih bisa disederhanakan, bisa bagi 5 lagi, bagi dikit-dikit gak apa-apa. Berarti 3x ditambah 4y kurang dari, dibagi 5 berapa? Dibagi 5 84. Nah yang terakhir, yang ketiga, dia beli sepeda gunung pasti lebih dari sama dengan 0 buah. Y nya juga lebih dari sama dengan 0 buah ya. Jadi model matematika yang mana saja? Ini 1, yang ini yang terakhir 2, 3, 4. Itulah model matematikanya. Oke, cukup. Nanti kita lanjutkan kembali. Untuk yang keuntungan ini belum ya. Keuntungan ini adanya fungsi tujuan ya. Fungsi tujuan bisa kita buat. Ini belum menjawab ya. Jadi ada fungsi tujuan, namanya apa yang akan kita tuju. Tujuannya adalah mau keuntungan 500.000 sepeda gunung dan sepeda balap 600.000. Fungsi tujuan adalah fx sama dengan, berarti 500.000 x ditambah 600.000 y. Ini fungsi yang akan kita tuju, tapi menjawabnya nanti. Sekarang model matematika dulu. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.